Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputra. NIM saya 18.106.11119. Saya dari kelas C Perbandingan Hukum Perdata. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai perbandingan hukum perdata mengenai adopsi. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dasar hukum mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia diatur di dalam Pasal 1/2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Berikut ini adalah syarat bagi calon anak yang ingin kita angkat atau kita adopsi. Yang pertama, belum berusia 18 tahun. Yang kedua, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan. Yang ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau berada dalam lembaga pengasuhan anak. Yang keempat, memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya adalah syarat bagi calon orang tua angkat. Syarat bagi calon orang tua angkat yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Yang ketiga, beragama sama dengan agama calon anak angkat. Yang keempat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang kelima, berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Yang keenam, tidak merupakan pasangan yang sejenis. Yang ketujuh, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Yang kedelapan, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Yang kesembilan, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Selanjutnya adalah tata cara pengangkatan anak. Yang pertama, melengkapi syarat pengangkatan anak. Yang kedua, mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau ke pengadilan negeri bagi yang beragama non-Islam. Yang ketiga, setelah majelis hakim mempelajari berkas tersebut, majelis hakim mempelajari berkas dan majelis hakim akan mengeluarkan suatu penetapan hukum. Yang keempat adalah pengadilan akan meneruskan salinan penetapan tersebut kepada instansi terkait yang berwenang. Adopsi dalam hukum barat atau BW diatur di dalam KUH Perdata. KUH Perdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi. Yang diatur di dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin, yakni diatur di dalam BW buku 1 bab 12 bagian ketiga pasal 280 sampai dengan 290. Akan tetapi di negara Belanda sendiri baru-baru ini Staten-Generaal telah menerima sebuah undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya adalah timbulnya golongan orang manusia baru di seluruh Eropa, yaitu pertama, pada orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapat anak lagi secara wajar. Yang kedua, anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan. Dan yang terakhir adalah lahirnya banyak anak-anak di luar perkawinan. Selanjutnya adalah tata cara pengangkatan anak di berbagai negara. Pada penduduk Osage dan Kansas di Amerika Utara, mereka mengambil anak laki-laki atau wanita sebagai anak angkat. Hal ini disebabkan oleh hilangnya salah satu anggota keluarga mereka, apakah karena kematian atau karena peperangan. Orang-orang Omaha biasanya mengangkat seseorang sebagai anak, cucu, atau keponakan kalau mereka sudah meninggal dan diusahakan mencari kesamaannya. Selanjutnya di Cina, adopsi adalah salah satu
ajaran agama, sebab kebaktian leluhur mereka menurut kekekalan keluarga dan marga. Tugas suci seorang anak telah ditanamkan sejak dahulu kala, yakni harus menaati dan tunduk pada kehendak orang tuanya, serta penuh kasih dan bakti. Tugas suci semacam ini disebabkan oleh hiak, bahkan sampai orang tua itu meninggal. Kalau sudah wafat, dibuatlah papan nama di atas pusaranya, serta di bagian altar rumah. Kemudian mereka melakukan kebaktian kepadanya, hingga sampai anak cucu. Kalau orang tua tidak mempunyai anak laki-laki, maka hapuslah pemujaan terhadap orang tua. Sedangkan anak perempuan kalau sudah kawin, maka harus berbakti kepada nenek moyang suaminya. Dengan latar belakang inilah, maka setiap keluarga yang tidak mempunyai putra harus mengangkat anak, namun disyaratkan harus satu marga dengan ayahnya. Sebab dengan ini pengabdian akan tetap berlangsung sampai anak cucu. Di Yunani, tentang adopsi mempunyai latar belakang yang sama dengan di Cina. Namun ada syarat tambahan bahwa adopter harus laki-laki yang berusia 18 tahun dan juga mempunyai kedudukan. Sedangkan anak yang diangkat harus warga negara ayah. Maksudnya dalam tata cara adopsi ini harus memakai seorang perantara, pembicara atau orator yang memperkenalkan anak itu kepada keluarga adopter. Kemudian disumpah kewarganegaraannya. Hal ini dilakukan dalam suatu seremonial khusus. Biasanya anak ini masih memakai nama aslinya, tetapi ia mengubah nama ayahnya di dalam nama lengkapnya. Alasan utama bagi orang Athena tidak mengangkat anak seorang wanita karena ia tidak dapat mengabdikan keturunan dan pengabdian terhadap leluhur. Namun demikian, pengangkatan anak perempuan belum ada larangan sampai sekarang. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai perbandingan hukum terhadap anak adopsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.